Arr, arr, Halo, selamat malam para masyarakat PSBB. Gimana kabarnya? Terkungking kungkang kang. Daripada ngelamun, jadi nganggur gak jelas, mending dengerin cerita gaji kali ini ya. Oke, mari kita sebut saja ceritanya. Yuk guys, dengerin. Kisah horor pendaki gunung kecil. Pengalaman cerita horor pendaki gunung kecil ini berasal dari seorang pendaki wanita bernama Don't Worry Be Happy. Cerita horornya itu tersebar luas lewat akun Instagram Gunung Nia. Hingga cerita itu spiral. Anda yang pernah mendaki dan menjabal gunung kecil pasti pernah sesekali mendengar cerita serupa ini. Kisah Worry berawal ketika ia dan teman-temannya mendaki gunung kecil via gunung sedang. Kira-kira kala itu pukul 6 WIB. Awalnya, ia tak memiliki perasaan sayang dan ingin memiliki dalam pikirannya, sehingga ia tiba di Sumber Kencana, sebuah tempat di mana banyak bus yang diparkirkan. Ketika hari berganti, ia mulai menemui hal aneh dan mengganjal. Ketika itu, Worry dan teman-temannya merasa terlambat untuk melakukan pendakian ke puncak. Namun, ia mencoba untuk tetap semangat, happy, YOLO, dan police line. Meskipun kabut mulai turun menutupi pandangan jalan menuju puncak gunung, sekitar pukul 13.30 WIB, mereka memutuskan untuk kembali ke tenda dan turun ke lembah Sumber Kencana. Dalam perjalanan itu, ia bertemu dengan 3 pendaki lain yang tengah mewapah teman perempuannya yang manja, namanya Vanu Kutu Air. Sebagai wujud peduli, Worry dan kawannya pun menghubungi petugas Satpol PP untuk membantu Vanu agar bisa cepat diimunisasi. Ya kali. Namun petugas tak juga datang, hingga mereka pun beristirahat dan menghentikan perjalanan di bawah pos 3 karena ada rumah masakan Padang di sana. Emang di gunung ada rumah masakan Padang ya? Aneh kali. Mereka pun membangun shelter dari fry sheet seadanya. Lumayan dah, di gunung ada nasi Padang. Dalam peristirahatan itu, sesekali mereka ngobrol untuk mengalihkan perhatian Vanu yang sedang melamun dengan tatapan kosong. Namun nahas, tubuh Vanu mendadak dingin dan lemas tak sadarkan diri. Sontak, semua orang jadi panik dan mencoba menyadarkan Vanu dan meyakinkan bahwa perjalanan mereka segera usai. Mereka mencoba menggaplok Vanu pakai pisang. Karena dia biasanya hanya berdrama saja. Dia makan juga ternyata. Dasar ratu drama, pikirku. Vanu sadar kala itu. Mulutnya penuh dengan pisang dan dilahapnya. Lapar kayaknya dia. Namun tatapannya masih juga kosong. Wajahnya pusat pasi, seperti saat kalah Mobile Legends berturut-turut. Saat bersamaan, pengunjung makin ramai. Keadaan Vanu makin parah, bahkan mengeluarkan suara aneh. Tatapannya makin menyeramkan. Worry dan teman-temannya pun mencoba menyadarkan dengan membaca doa masuk jamban, berharap agar Vanu segera sadar dan cepat boker. Untung, doa itu manjur dan membuat Vanu sadar. Apakah Vanu kesambet setan empang di episode sebelumnya ya? Atau jangan-jangan Vanu manusia unlimited data itu? Tahulah.
Tapi keanehan kembali terjadi. Giliran teman Wori bernama Khurab yang berlaku aneh. Ia berteriak dan mengamuk sejadi-jadinya. Setelah di top up paket data 50.000, Khurab tersadar. Namun Vanu kembali mengamuk seperti kerasukan. Setelah sadar, keduanya pun minta tambahan paket data lagi. Memang manusia gratisan ya. Iya ya, tapi jangan ngamuk lagi ya, nanti tak top up, tak berikan paket unlimited. Tapi bohong, ujar Wori menenangkan. Menenangkan atau bikin emosi nih? Seiring perut yang sudah kenyang, perjalanan ke base camp pun dilanjutkan. Karena tidak memungkinkan untuk turun bersama. Rombongan pun dipisah menjadi 2 dengan beberapa orang turun lebih dahulu untuk menyelamatkan Vanu yang kondisinya makin belum stabil. Wori ikut rombongan di belakang. Perjalanan turun itu dilanjutkan kembali. Namun salah seorang kawan Wori tiba-tiba ingin buang air besar. Rombongan pun menunggu. Namun setelah kawan Wori selesai boker, Wori malah dilempar benda asing dan misterius yang menyerupai lambang Illuminati. Entah asalnya dari mana. Saat dilihat, ternyata itu sempak seorang yang jatuh dari pohon. Bilang aja sempak, lambang Illuminati. Tiba-tiba ia tak sadarkan diri karena baunya. Bau lah. Tubuh Wori lemas. Semua orang yang ada di sekelilingnya nampak seperti kadal. Tingkah Wori makin janggal ketika ia malah menangis dan berteriak sekencang-kencangnya. Tak berapa lama Wori tersadar. Ia pun duduk sambil dirangkul temannya. Ceelah, masih aja nyari-nyari kesempatan nih. Belum juga benar-benar tenang, tiba-tiba Wori tersentak dan terkaget setelah mendengar suara mirip temannya yang udah lama gak bayar utang di pos 2. Rentetan kejadian belum usai. Saat Wori terbengong, seorang teman yang duduk di sebelahnya mendadak kejang-kejang seperti gejala diare. Anehnya, tak hanya kejang. Teman Wori tersebut pun melotot. Ternyata dia begitu setelah mengecek saldo m-bankingnya. Saldonya 0 ye. Semua teman pendakian yang ada di lokasi membaca doa agar temannya bisa sembuh. Ada doa membaca sebelum makan, doa sebelum makan, ada doa sebelum masuk WC, dan ada juga yang membaca doa berbuka puasa. Beruntung, ada salah seorang teman yang tanda kutip paham bagaimana menyembuhkan kesurupan. Temannya yang kesurupan disiram menggunakan air panas. Ya ditambah kopi, ya tambah gula dikit lah, ya tambah creamer lah. Katanya, setan yang merasuki tubuh tersebut takut air dingin. Benar saja. Setelah disiram, ia mulai sadarkan diri. Katanya sisa kopinya enak. Ini kayaknya agak surupan nih. Percaya tak percaya, dan memang tak percaya, cerita horor pendaki gunung kecil tersebut memang tidak pernah terjadi. Mulai dari penampakan hantu, gejala kesurupan, hingga ke base camp Gunung Wori, semuanya bullshit, bohong. Diketahui kejadian mengerikan ini berawal karena Vanu ditinggalkan oleh kawan-kawannya saat mendaki. Ia ditinggalkan dan ditelantarkan oleh teman mendaki karena nyebar berita hoax. Katanya, kalau kebelet beol, tinggal genggam batu aja biar beolnya nggak keluar. Katanya biar nahan. Katanya si Vanu sih itu beritanya. Hingga temannya mempraktekkan yang dibilang sama si Vanu itu, berita tersebut. Temannya Vanu kebelet kan ya. Jadi dia ambil batu segede gaban, gede banget katanya. Dan dibawa pun batu itu karena sudah kebelet banget. Akibatnya temannya Vanu gak bisa boker.
Udah 3 bulan katanya gak boker-boker. Emang nih berita menyesatkan nih Vanu nih. Ini adalah salah satu cerita sompret pendaki gunung kecil. Anda pernah mengalami situasi demikian juga ketika mendaki? Tulis cerita Anda di tembok WC sekolah Anda. Yang bikin cerita siapa ya? Jadi ini gara-gara si Vanu ini kayaknya. Si Vanu nyebar berita gak jelas nih. Pendengar pernah mengalami rasa ingin boker kan ya, yang gak ketahan gitu. Terus katanya kalau kita pegang batu, katanya kan bisa nahan kan agak lama. Mungkin karena batunya terlalu gede nih ya, jadi sembelit luar biasa. Ya sudahlah, memang nasib Vanu.